Terletak di pesisir barat Sumatera. Inilah tempat dengan sebutan Negeri Seribu Surau. Ranah Minang adalah warisan Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Saksi sejarah kolonialisme Belanda. Padang tumbuh menjadi kota perdagangan sejak abad ke-18. Perjalanan panjang Ranah Minang terekam dalam jejak kuliner. Sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat. Minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan kearifan lokalnya, namun yang menjadi kekhasan dari Minangkabau adalah warisan turun-temurun dari sisi kulinernya. Di desa Batu Hampar, Payakumbuh, perempuan paruh baya bernama Hairina biasa mengolah rendang. Rendang adalah masakan khas Minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan dalam waktu yang cukup lama. Dengan tungku dan kayu bakar, hari itu Hairina memasak rendang daging sapi. Ini suatu mesin yang sangat sederhana. Jadi kalau kita mau meres santan, nggak perlu pakai tangan lagi, Bu ya? Pakai ini manual nih. Manual. Nggak ya pakai yang rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin. Dalam buku The History of Sumatra karangan William Marsden, ada dua tumbuhan penting di Sumatera saat itu, padi dan kelapa. Padi diolah menjadi nasi sebagai makanan pokok, sementara kelapa diolah menjadi santan untuk membuat makanan. Santan kelapa adalah bahan dasar utama masakan Minang. Bagi orang Minang, kelapa itu tidak hanya untuk santan ya Bu ya, bahkan seluruh bagian dari kelapa, baik sabut ataupun batoknya, semuanya terpakai keseluruhan untuk pembakaran juga. Nggak ada tersisa ya Bu ya, semuanya masuk semua dalam masakan rendang. Santan diolah dengan sayur, ikan, atau daging dengan banyak bumbu. Karena dulu orang Minang suka merantau, mereka harus membuat makanan yang tahan lama. Nah, tapi oleh karena cara memasaknya dengan pemanasan yang sedang itu bisa dikatakan bahwa kandungan gizi pada makanan yang dimasak itu seperti daging itu tidak begitu banyak berubah. Rendang mencerminkan sendi peradaban Minang. Daging adalah simbol Ninik Mama sebagai pemuka adat. Cabai ibarat alim ulama yang tegas menegakkan syariat Islam. Bumbu adalah cermin masyarakat umum dan kelapa atau karambia dalam bahasa Minang merupakan simbol cadiak pandai atau kaum intelektual. Itulah sebabnya masakan ini ditempatkan pula sebagai penanda status sosial seseorang. Sebuah kenikmatan yang tinggi, sebuah masakan yang tinggi status sosialnya itu memang butuh kerja yang ulet, butuh bahan yang banyak, butuh bahan-bahan yang baik, dan butuh kerja yang
keras terlebih dahulu baru mencapai derajat yang tertinggi, baru mencapai status yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Butuh waktu 3 jam memasak rendang di kuali besar ini. Wangi, Wangi sekali. coba rasa. Nah, rasanya enaknya pakai nasi putih Bu kita makannya. Ada nasinya. Boleh. Nah, sebenarnya rendang Padang itu tidak hanya dengan daging, tidak hanya rendang daging, tapi juga ada jenis-jenis rendang lain yang tidak kalah unik dan pastinya tidak kalah nikmat. Wah, mari Bu. Karambia, sebutan orang Minang untuk kelapa, mudah dijumpai di sekujur ranah Minang. Dari Padang ke Payakumbuh melalui Padang Panjang, pohon kelapa tampak tegak di hampir semua rumah penduduk. Kota ini ramai karena menjadi jalur utama menuju Riau dan berjarak sekitar 2 jam ke Bukit Tinggi. Desa Lampasi, yang lazim dikenal sebagai Kampung Rendang, menempatkan Payakumbuh sebagai rujukan kuliner Sumatera Barat. Menurut penelitian Gusti Asnan, masakan Minang sebagian besar dipengaruhi India. Sejak abad ke-13, sudah ada orang India yang datang ke Sumatera Barat. Tom Pires, pengelana Portugis, mencatat pada awal abad ke-16 telah ada kapal Gujarat yang singgah di pantai barat Sumatera. Mereka berdagang dan mendarat di Pelabuhan Tiku, Kabupaten Agam, dan Pelabuhan di Pariaman. Rendang menjadi masakan yang tersebar luas ketika orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka. Hari belum lagi terang ketika harum rempah menguar dari dapur sebuah rumah makan. Mereka tak ingin tersalip matahari pagi. Juru masak dan para pekerja mulai berjibaku menyiapkan beragam bahan makanan untuk diolah menjadi kuliner ranah Minang. Parutan kelapa mulai diperas, beras mulai ditanak, dan beragam bumbu dipersiapkan, mulai dari jahe, lengkuas, kunyit, hingga bawang putih dan bawang merah. Gulai tunjang, rendang ayam, ikan asam padeh, dan masakan khas lain dipersiapkan satu demi satu. Kuliner Sumatera Barat memang identik dengan proses dan kerumitan panjang dalam mengolahnya. Seni memasak ini pun menyebar ke seluruh wilayah Sumatera, bahkan hingga ke Malaysia. Bu, sebenarnya kalau untuk masakan Padang ini sendiri, yang paling penting tuh apanya? Yang paling penting bumbu sama santannya. Santannya cocok sama bumbunya gitu. Hampir di setiap jenis masakan ranah Minang, rempah melimpah. Pedasnya cabai dan kentalnya santan adalah unsur dominan. Selain membuat tahan lama, bumbu ini melunturkan kandungan lemak jahat, hal yang kerap dikhawatirkan ketika orang menyantap masakan Padang. Bumbu itu, pemakaian bumbu yang banyak itu ternyata merupakan kelebihan dari masakan rendang itu. Bumbu itu ternyata pada saat sekarang diketahui sebagai antioksidan. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit yang ditemukan yang menjadi penyebab kematian utama
pada orang dewasa atau orang lanjut usia itu disebabkan oleh karena antioksidan yang sedikit. Masakan yang telah matang kemudian ditata dengan apik. Cita rasa masakan Minang yang gurih pedas cocok dengan selera hampir seluruh lapisan masyarakat. Rumah-rumah makan hampir selalu penuh dengan para penikmat hidangan Minang. Seperti kebanyakan restoran Minang di Sumatera Barat, rumah makan ini menyajikan berbagai menu dari rendang daging, dendeng, dan beragam jenis gulai. Pramusaji membawa sejumlah piring tersusun dengan sebelah tangan. Dalam bahasa Padang, ini dikenal dengan Manatyang Piria. Jadi kita latihan dulu, pemanasan. Yang jelas kekuatan tangan itu harus penting. Kekuatan jari-jari. Kekuatan jari. Dan telapak tangan jangan sampai licin. Tidak boleh licin. Tidak boleh licin, yang pasti harus pede. Pede bisa ngangkat semuanya. Pede bisa ngangkat semuanya. Oke. Kita mulai, Bang. Kita mulai. Jadi pertama tangan kita harus begini. Oke. Ambil dari sisi kanan. Sisi kanan. Selipinnya di bawah. Harus topang menopang. Dan di bawah. Oke. Selanjutnya kita taruh di atas. Taruh di atas. Ya, depan dikit. Deg-degan juga nyobanya. Nah, dari sini. Taruh di sini. Ya, ini sama ini harus saling nopang. Oke. Sini, dalam-dalam. Oke. Tangannya agak dibengkokin, agak ke dalam. Oh, ke dalam. Oke. Nah, kita ambil yang lagi. Ke atas lagi. Taruh di sini. Oke. Belakang lagi. Belakang lagi. Oke. Guys. Cukup. Lihat udah mulai bergetar. Satu lagi. Oke. Ya, itu aja udah. Kalau bagi pemula ini udah mantap. Pemula udah mantap nih? Udah mantap. Tinggal dibawa. Pemula. Iya. Gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang-gampang susah sebenarnya. Di samping kekuatan juga keseimbangan harus penting. Keseimbangan harus jago. Dan ini harus kuat. Kuat ya. Satu, dua, tiga, empat, 19, 20, 21. Buat sih ya? Hebat. Selain rendang Padang di rumah makan, favorit orang Minang adalah masakan khas nasi kapau. Di Pasar Los Lambuang Bukit Tinggi, warung nasi kapau berjajar. Tumpukan lauk dengan harum rempah mengeluarkan aroma tajam. Penyajian di warung nasi kapau memang berbeda. Tiap masakan diambil dengan sendok panjang. Kami melahap nasi kapau seraya memahami kisah tentang asal-muasal nagari kapau. Nih, ini yang membedakan antara nasi kapau sama restoran-restoran nasi yang lain apa nih? Kalau nasi kapau itu nama kampung, kapau itu nama kampung, nama daerah. Nama daerahnya di Teratang Kamang. Terus kalau menu ada yang beda nggak sih nih? Menunya ada kikil, usus, ini ya, ikan sayur bertelur, ya? nih sayurnya. Kalau di restoran sayurnya rebus-rebus namanya. Kalau di sini kita digulai-gulai semua ya? Digulai semua, pakai santan semua. Nagari Kapau terletak 5 km dari kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari sinilah asal masakan nasi kapau yang melegenda.
Seperti kebanyakan desa di Sumatera Barat, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, lebih banyak lagi yang pergi merantau. Yang usia produktif itu sudah merupakan suatu iktikat dia gitu. Dia akan pergi merantau dulu gitu. Jadi kalau dia udah berhasil nanti, dia bisa membantu kampung halamannya gitu, terutama sanak familinya gitu. Itu sudah merupakan budaya dan tradisi di Nagari Kapau gitu. Dalam masyarakat Minang, laki-laki dan perempuan harus pandai memasak. Keahlian memasak sedari kecilah yang menjadi modal besar orang Minang pergi merantau. Ketika mereka terpaksa hidup untuk survival di rantau, salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak. Ya mereka dengan gampang bisa buka rumah makan, atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak, menjadi pelayan di sana. Etnis Minang memang punya naluri yang tak main-main untuk mendulang rupiah di perantauan dan merawat garis keturunan ibu atau matrilineal. Warung Padang menjamur ke banyak penjuru. Dulu ya, laki-laki itu tidak melamar tetapi dilamar. Nan marato anak arang lawang, marato lalu kata pia. Oh edun sana perantau Minang, silau juwo kampung halaman. Kampung halaman. Nan marato anak arang lawang. Merantau telah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Minang sejak berabad-abad silam. Pergi dari tempat asal ke wilayah lain untuk mencari pengalaman dan penghidupan ini masih terus dilakukan, bahkan menjadi sebuah keharusan. Silau juwo kampung halaman. Dalam alunan surek dari Kampuang yang didendangkan dengan alunan saluang, terekam jelas beragam pepatah nenek moyang. Anjuran merantau kepada laki-laki bila di kampung belum berguna. Nah, karena keharusan alam ini, orang Minangkabau memfilsafatkan keharusan merantau itu. Nah, karena itulah ya, merantau itu menjadi ukuran kedewasaan. Orang yang belum pernah merantau tidak akan jangan lupa ada Minangkabau dulu ya. Laki-laki itu tidak melamar tetapi dilamar. Jadi tidak akan dilamar orang kalau tidak pernah merantau. Jakarta yang tak pernah berhenti makan adalah lahan subur untuk bisnis kuliner. Sejarah menjamurnya warung Padang di Jakarta tak lepas dari gagasan sosok Bustaman. Restoran sederhana di bilangan Juanda, Jakarta Pusat boleh dibilang salah satu simbol keberhasilan warung Padang di ibu kota. Sejak 1970-an,
pengunjung tak berhenti berdatangan, terutama pada jam makan siang. Hidup di perantauan sudah dilakoni Bustaman sejak umur 13 tahun. Pada tahun 1955, Bustaman pergi dari kampung halamannya di Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia sempat merantau ke Jambi dan Palembang sebelum akhirnya memutuskan mengadu nasib di Jakarta. Ia menjadi penjual koran, kenek oplet, penyedap karet, sampai pencuci piring di rumah makan demi mencari rezeki yang halal. Dengan modal Rp32.000, pria yang hanya mengenyam pendidikan kelas 2 SD ini nekat mencari rezeki di ibu kota. Tak mudah bertahan hidup di Jakarta. Bustaman sempat menjadi pedagang asongan di Matraman, Jakarta Timur, hingga menjadi pedagang nasi di Pejompongan yang menjadi cikal bakal kesuksesannya. Saya pulang, saya doronglah gerobak yang dari apa tadi, yang dari Matraman tadi kan tinggal aja situ tuh. Besok malam pergi ke sana, doronglah tengah malam itu kan gerobak dari Matraman ke Ben Hill. Nah itulah gerobak itulah yang saya bikin meja tempat jualan nasi ini. Masaklah akhirnya di Pejompongan, di kios tadi kan, tinggal di situ, masak di situ, jualan juga ada di situ kan. Dan sebelahnya tuh rumah makan itu. Saya ini kan nekat aja nih jualan nasi ini, masa nggak bisa ya apa adanya lah. Jadi kira jam 10 pagi perut lapar kan, pergi ke sebelah ngomong sama bapak itu, Pak minta kuah gulai Pak, bilang gitu. Ambil lah Mam, katanya kan. Aku ambil lah kuah cincangnya itu kan. Wah enak benar, bilang gitu. Ya Allah, saya ini belum ada apa-apanya dalam hati saya gitu kan. Perlu belajar saya nih, bilang gitu. Kalau suka duka itu banyak. Namanya kita jualan nasi di kaki lima kan, premannya lah kan. Di Ben Hill itu kan geng-gengnya kan banyak. Ya, ini geng Padang ini geng Palembang ini geng Batak segala macam kan. Nah itulah yang kita dekati gitu ya. Jadi yang namanya dengan preman ini kita nggak boleh terlalu renggang, nggak boleh terlalu dekat juga kan. Meski tak punya modal, laki-laki yang kini berusia 74 tahun itu pantang mundur. Terbukti, kini usahanya membuahkan hasil. Tak sekedar menghidupi dan memuliakan diri sebagai lelaki Minang, namun juga menempatkannya sebagai penyedia lapangan kerja bagi ribuan orang, khususnya sanak saudara dari kampung. Restoran yang digawenginya ini telah tersebar di penjuru Nusantara. Pokoknya dalam usaha ini apa aja usaha harus dengan bersungguh-sungguh, dengan ditekuni gitu. Nah, jangan setengah-setengah gitulah ya. Mental pekerja Minang adalah mental siap susah di perantauan. Mereka rela berpeluh di pasar dan berdagang berimpitan di petak sempit. Itu dilakukan agar menggapai sukses dan bisa hidup enak di kampung. Alam Minangkabau itu indah, semua orang mengatakan indah, subur, iya subur, tetapi di mana akan bertanam? Di kanan bukit, di kiri lurah. Jadi keharusan alam juga menyebabkan. Jadi kalau pergi kita naik kereta api dari Jakarta ke Kerawang, tanah datar aja dilihat di dalam perjalanan kereta api. Kalau pergi dari Bukit Tinggi ke Padang, di kanan dilihat bukit, di kiri kelihatan lembah. Tanah subur tapi di mana bau bertanam. Jadi keharusan alam juga. Ya. Nah, karena keharusan alam ini, orang Minangkabau memfilsafatkan keharusan merantau itu. Ya Kak, boleh Kak belanja Kak? 20.000 Kak. Buat anak-anak. Dewasa, modelnya banyak deh Kak. Naluri berdagang yang telah mengakar adalah cikal bakal mereka untuk mampu bertahan di mana saja.
entah dengan pedagang kain atau masakan Padang. Mereka setia menjalankan petuah leluhur seperti yang terdengar dalam syair Sure dari Kampuang yang didendangkan dengan iringan saluang. Tinggi bukit gunung Singgalang, nan satantang gunung Merapi. Urang rantau tadangan sanang, pulang ke kampung Basukowati. Pulang ke kampung Basukowati.